Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Firdilestari dari kelas 12 MIPA 5. Nah, pada kesempatan ini izinkan Laisa untuk mengulas kembali materi akuntansi sebagai media informasi. Nah, materi yang akan diulas yaitu yang pertama pengertian akuntansi, yang kedua manfaat akuntansi, yang ketiga kualitas informasi akuntansi, yang keempat pemakai informasi akuntansi, dan yang kelima adalah etika profesi akuntansi. Nah, yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Terdapat beberapa manfaat akuntansi, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mendapat informasi ekonomi atau keuangan yang akurat. Yang kedua, untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang pertama adalah relevan. Maksudnya yaitu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang kedua, harus dapat dimengerti. Akuntansi sebagai media informasi juga harus mudah dimengerti dan jangan sampai membingungkan pemakai informasi tersebut. Yang ketiga adalah daya uji. Maksudnya, dalam pencatatan tersebut itu tidak boleh dibuat-buat, melainkan harus sesuai dengan kebenarannya atau dapat diuji kebenarannya. Nah, yang keempat adalah netral. Maksud netral di sini adalah yaitu harus ditujukan untuk pemakaian secara umum dan bukan hanya kepada pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Tentu harus tepat waktu agar dapat diambil sebuah keputusan ekonomi dan untuk menghindarinya tertundanya keputusan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pihak internal dan yang kedua ada pihak eksternal. Nah, apa sih pihak internal itu? Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut yaitu yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua kreditor, yang ketiga pelanggan, yang keempat badan-badan pemerintahan, dan yang kelima adalah masyarakat. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang etika profesi. Etika profesi yang pertama tentu harus tanggung jawab profesi. Dalam melakukan kegiatan, setiap anggota wajib menggunakan pertimbangan moral dan bertindak profesional. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota dalam pelayanan publik harus menghormati kepercayaan publik dan wajib menunjukkan komitmen dan profesionalitasnya.
Yang ketiga yaitu adalah integritas. Setiap anggota wajib meningkatkan kualitas kerja dan integritasnya dengan meningkatkan kualitas kerjanya serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah objektivitas. Setiap anggota harus memegang teguh prinsip objektivitas dengan tidak memihak, jujur, adil, serta bebas dari kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Nah, dan yang terakhir dalam etika profesi yaitu kehati-hatian. Dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus dengan penuh kehati-hatian, ketekunan, serta mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dengan kompetensi secara profesional. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Laisa sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.